Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Saya Dwi Aulia Karisma, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Sastra Rakyat mengenai sastra lisan yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, di sini kami mengambil sastra rakyat yang bernama Kayat. Saat ini saya sudah bersama Bapak Madi Yusman yang akan menjadi narasumber yang akan kita wawancarai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madi Yusman. Saat ini saya akan memaparkan tentang tugas yang berkaitan dengan Kayat yang ada di Kabupaten Kuantan sini. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, berapa umur Bapak? Saat ini, umur saat ini adalah 49 tahun. Sudah berapa lama Bapak berkayat? Itu sekitar sudah 10 tahun yang lalu. Umur berapa Bapak mulai belajar kayat? Kira-kira waktu belajar Kayat itu sebenarnya sejak SMP sudah aktif lah gitu. Dari siapa Bapak belajar kayat? Belajar Kayat itu sebenarnya karena pertama hobi. Gurunya itu sebenarnya adalah saat kita menonton Kayat. Jadi kita sambil menonton Kayat itu, disitulah kita belajar bagaimana sebuah kisah ataupun pantun-pantun atau dendang yang didendangkan oleh orang itu rupanya begitu. Akhirnya kami coba-coba ya bikin grup lah gitu. Apa atau siapa yang mendorong Bapak untuk belajar kayat? Yang pertama sebagai dorongan yaitu teman-teman, karena di sini banyak teman-teman yang juga hobi dendang, ya, istilahnya sini atau Kayat. Nah, itu aja sebenarnya motivasi kita untuk bagaimana orang bisa, kenapa kita tidak bisa. Gitu. Adakah cerita yang Bapak karang sendiri? Cerita ada, yaitu Kasih Larangan. Jadi di sini Kasih Larangan itu sebenarnya cerita, kalau di adat kita kan ada cinta atau kasih larangan itu ya contoh kawin sesuku atau lain segala macam, itu tidak bisa. Maka kita dendangkan atau kita buat sebuah cerita, sebenarnya itu adalah pesan untuk masyarakat. Jadi agar pesan ini disampaikan melalui dendang supaya masyarakat kita tidak terjadi untuk kawin larangan. Bagaimana sejarah dari kayat ini, Pak? Kayat sebenarnya adalah sebuah pesan lisan yang disampaikan kepada masyarakat itu melalui dendang. Jadi melalui dendang pantun-pantun ini itu adalah memberi pengajaran yang berharga kepada para penonton, terutama masyarakat. Contoh pantun itu berisikan pengajaran. Kemudian ada pantun untuk anak-anak. Jadi pesan-pesan ini kita sampaikan melalui dendang. Jadi setiap penonton itu bisa mengambil apa isi dari pantun tersebut. Adakah syarat-syarat khusus untuk pertunjukan kayat ini, Pak? Yang pertama, kalau syarat khusus itu sebenarnya kita tidak boleh membuka aib seseorang. Artinya pesan-pesan moral ataupun untuk menghibur itu sebenarnya dalam Kayat itu kan hanya sindiran. Jadi berisi sebuah sindiran atau pengajaran melalui pantun itu. Jadi kita tidak boleh yang menyangkut langsung lah dengan orangnya, tidak boleh. Di tempat apa saja kayat boleh dipertunjukkan, Pak? Yang pertama, pertunjukan Kayat ini biasanya itu setiap acara ada orang kenduri atau pesta. Kemudian ada acara-acara yang pertama itu ada masyarakat. Masyarakat artinya begini, ada masyarakat 17 Agustus, berarti perayaan masyarakat. Kemudian ada resepsi pesta masyarakat. Kapan kayat bisa dipertunjukkan? Waktunya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Biasanya kalau Kayat ini biasanya mulainya itu dari setiap Isya. Jadi siap sholat Isya sekitar jam 9 lah atau kurang jam 9 malam. Kemudian berakhirnya itu sampai jam 3.
berarti sebelum subuh kita harus sudah selesai. Kenapa demikian? Karena nanti kan dari awal itu desa mengizinkan seperti itu gitu. Jadi mulai dari jam 9 sampai jam 3 lewat sedikit. Alat musik apa yang dipakai dalam pertunjukan kayat, Pak? Yang pertama alat-alat tradisional untuk kayat yaitu biola. Kemudian ada gendang, kemudian itu ada tamburin namanya car. Ya biasanya itu yang digunakan sebagai untuk kayat. Sedangkan personil kayat di sini ada yang 5 atau 6 orang. Nah, jadi saling kombinasi lah. Jadi ada biola, kemudian ada tukang gendang, kemudian ada tamburin dan kemudian ada vokalis. Apakah cerita yang Bapak sampaikan dalam sebuah pertunjukan kayat ini dipilih oleh penonton atau Bapak sendiri yang menentukan? Sebenarnya kalau cerita atau ide cerita ini biasanya itu kita grup yang menentukan alur kemana arahnya cerita yang akan kita berikan kepada pengunjung. Nah, karena penonton kadang-kadang dia ada yang juga minta beberapa masukan, mungkin ada cerita-cerita lain, tapi biasanya itu penonton itu hanya mengikut grup itu sendiri. Bagaimana perasaan Bapak jika bercerita di kampung sendiri dan bagaimana pula jika bercerita di kampung yang jauh? Kalau soal cerita itu biasa aja, karena kalau kita orang seniman itu di mana saja kita bercerita ataupun berkayat itu biasa-biasa aja. Ya, walaupun kita di tempat kita ataupun di kampung kita itu sama aja, sama dengan di luar. Jadi tidak ada itu sudah tugas kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang. Bagaimana perasaan Bapak jika sedang bercerita banyak penonton memberikan dan bagaimana pula perasaan Bapak jika penonton biasa? Jadi kalau itu tergantung kita. Kalau umpamanya penonton itu diam, berarti kita harus menghangatkan suasana. Berarti pantun-pantun yang disampaikan itu harus kita yang memilahnya. Jadi kalau umpamanya penonton diam, kita harus cari trik bagaimana orang itu supaya riang dan gembira. Jadi kalau penonton yang gembira, kita lebih tepat sebenarnya, lebih rileks untuk memaparkan ide cerita yang harus kita bawakan. Yang pertama, kalau pesan itu sebenarnya dalam keadaan kita berpantun, itu banyak pesan-pesan yang kita sampaikan kepada penonton. Tapi sepanjang ini pantun yang kita sampaikan itu adalah mendidik sifatnya. Jadi pengajaran. Kemudian memang ada beberapa pantun yang mudah-mudi. Di sini ada menceritakan tentang kisah kasih, bagaimana dalam keadaan berumah tangga dan lainnya. Tapi kita artinya berpantun itu positif. Jadi tidak ada ini semacamnya kita memberi hiburan semata, tapi yang sifatnya menghibur dengan pesan-pesan positif. Menurut pandangan Bapak, adakah kelompok tertentu dalam masyarakat yang tidak suka? Kalau di Kabupaten Kuantas ini mungkin kalau tidak suka kayat itu 0,sekian% saja. Kenapa? Karena mungkin dia tidak hobi. Cuma sekitar 97% lebih itu menyukai tentang kayat itu sendiri. Jadi artinya begini, keberadaan kayat Kabupaten Kuantas ini hingga hari ini itu mendapat respon positif dari masyarakat, berarti telah menjadi darah daging oleh masyarakat itu sendiri. Karena kayat ini sebenarnya bukan saat ini juga. Karena kayat ini mungkin sudah ratusan tahun yang lalu itu sebenarnya sudah ada di Kabupaten Kuantas ini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tanggapan masyarakat Kabupaten Kuantas ini tentang kayat ini cukup antusias dan diminati oleh masyarakat Kabupaten Kuantas ini. Bagaimana Bapak bisa begitu lancar bercerita? Apa rahasianya? Yang pertama, kalau kita di lancar bercerita dalam sebuah kayat itu memaparkan alur cerita itu sebenarnya rahasianya tidak begitu sulit lah. Yang pertama kita itu menjiwai seni itu sendiri. Jadi kalau kita itu sudah
sebagai jiwa kita itu mendalami tentang kayat itu, sebenarnya kalau pantun semacam itu mengiring saja. Jadi kuncinya itu yang pertama itu kita berlatih sungguh-sungguh, kemudian yang kedua itu kita harus menjiwai apa yang kita paparkan itu. Jadi kalau kebiasaan itu sebenarnya kalau udah kita poles segala macamnya itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi rahasia dari keberhasilan seorang seniman itu adalah tampil berani. Jadi percaya diri itu perlu, kemudian menguasai materi, kemudian kita harus lebih giat belajar bagaimana kita menghidupkan suasana di saat kita berhidup. Saja. Adakah perubahan yang Bapak rasakan mengenai tradisi kayak ini dari dulu hingga sekarang? Pergeseran tentang kayat memang ada. Dulu di zaman dahulu di sekitar 60 tahun yang lalu, kalau kayat itu yang pertama ada pemain biola. Kemudian yang kedua ada gendang 2 buah. Kemudian ada car 1 ditambah dengan vokalis 2. Itu dulu. Sekarang tentang vokalis sama gendang cuma ada tambahan, yaitu diiringi dengan organ tunggal sebagian. Jadi sebagian diiringi oleh organ tunggal, kemudian aransemennya itu bergeser sedikit. Cuma pergeseran aransemen saja, sedangkan tentang nada atau irama itu sama. Jadi tambahannya bedanya diiringi sekarang dengan organ tunggal, tapi yang lain tetap sama. Jadi bedanya hanya sedikit bergeser, tapi dengan hadirnya organ tunggal ini untuk mengiring musik ini, itu sebenarnya imbang saja, lebih bagus juga. Jadi tidak ada masalah, pergeseran itu biasa karena semakin hari semakin ada kolaborasi sebenarnya dalam musik. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan tradisi kayak ini? Yang pertama untuk mempertahankan tradisi kayak ini, sebagai grup dendang ataupun kayak ini, kita harus mempertahankan tradisi itu sendiri. Artinya begini, kalau kita terlalu banyak memodifikasi tentang kayak ini, nanti ini kurang bagus. Jadi natural tentang kayak ini, natural dalam artian musik itu jangan dirubah, itu sebenarnya cukup bagus. Jadi kita hari ini kita pertahankan musik itu, mudah-mudahan ini tetap menjadi yang terbaik di Kabupaten Kuantan ini.